Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali pada hari ini, kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapakah kau katakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihan kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, tidak cukup dengan mentaati perintah-perintah Tuhan, tetapi juga harus melepaskan segala keterikatan harta-harta duniawi. Kita berjuang untuk melepaskan keterikatan-keterikatan yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Terutama keterikatan-keterikatan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, harta bukanlah hal yang jahat pada dirinya sendiri. Tetapi jika tidak berhasil dikendalikan, bisa menjadi sumber bencana dan penderitaan. Orang kaya yang dicerminkan dalam bacaan Injil hari ini sesungguhnya adalah orang kaya yang baik dan taat melaksanakan hukum Yahudi. Hati orang kaya itu baik, tetapi keterikatan dengan harta yang banyak membuatnya memilih harta dan berpisah dengan Yesus. Tadi kita dengar Tuhan menawarkan, semua kamu sudah lakukan, semuanya itu baik. Hanya satu kekurangan. Pergilah, jualah segalanya, bagikanlah kepada orang miskin, kemudian datang ikutilah aku. Tuhan menghendaki agar kita berani melepaskan keterikatan itu dan berani mengambil keputusan untuk mengikuti Dia. Mengikuti Tuhan berarti ada konsekuensinya.
Setiap pilihan dalam hidup ada konsekuensinya masing-masing. Beranikah kita mengambil konsekuensi yang ada berkaitan dengan pilihan-pilihan yang ada dalam hidup kita? Maka mari, hari ini Tuhan memberikan kita tawaran. Mampukah kita mengikuti tawaran Tuhan ataukah mengikuti tawaran-tawaran duniawi? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, uang dan harta adalah sarana kebahagiaan dan rahmat dari Tuhan. Seharusnya semakin seseorang memiliki harta, semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menolong sesama. Semakin orang bersyukur bahwa harta yang dia miliki semuanya berasal dari Allah sendiri. Mari kita menyadarinya, kita renungkan itu sepanjang hidup kita hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk tidak terikat pada harta-harta duniawi, tetapi kita berani melepaskan untuk kemuliaan Tuhan dengan menolong sesama yang ada di sekitar kita. Kita berjuang dalam hidup ini untuk punya semangat berbagi. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Berikanlah kami iman, harapan, dan kasih, agar dalam kehidupan kami mampu meninggalkan harta-harta duniawi dan bekerja untuk kemuliaan-Mu. Berbagi hidup dengan orang yang menderita dalam kehidupan kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menderita apapun bentuk penderitaan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.